Baiklah, semuanya bisa mendengar suara saya ya. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di sini ya dalam rangka kegiatan sosialisasi SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah yang nanti dimasukkan di platformnya Sipandi ya. Oke. Nah, ini saya buka materinya dulu. Namun sebelumnya kalian bisa melihat di websitenya ya, yaitu di s.id/sipandi ya. Di sini kalian bisa lihat, misalkan ini kalian klik, nanti akan langsung masuk ke websitenya ya. Jadi ini adalah websitenya Sipandi, yaitu dapat diakses di sipandi.unitri.ac.id ya. Nanti bisa login ya. Namun sebelum login nanti bisa aktivasi dahulu. Nah, aktivasinya ini kita menunggu dari pihak TIK untuk memasukkan database-nya dahulu ya. Mungkin bisa baru minggu depan. Untuk saat ini belum bisa diakses ya. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi di sini ya. Tadi bagian atas adalah website Sipandi. Kemudian yang kedua ini kalian bisa lihat ada pedoman ya. Nah, pedoman Sipandi ini kalau kita klik ya, nanti akan masuk di sini ya. Nah, ini cukup lengkap ya. Oke. Ada juga di sini ada rubrik, kemudian PowerPoint-nya ini ya, materinya ini, dan terakhir ada tutorial via YouTube ya. Jadi cukup lengkap yang disiapkan ya. Kalian bisa akses semuanya di sini. Cukup panas. Nah, yang pertama kita lihat materi lewat PowerPoint-nya dahulu ya di sini. Oke. Nah, sebelumnya kalian bisa ketahui dahulu SKPI di sini adalah surat keterangan pendamping ijazah ya, yang mana ini dikeluarkan oleh perguruan tinggi berisi informasi tentang pencapaian akademik ya atau kualifikasi dari lulusan ya. Kemudian ini diuraikan dalam bentuk deskriptif ya untuk menyatakan capaian pembelajarannya gitu. Dalam jenjang KKNI yang relevan dalam bentuk format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum ya. Ini secara umumnya seperti itu. Kemudian di sini tujuannya yaitu untuk memberikan informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam satu program pendidikan, kemudian memberikan informasi tentang program pendidikan yang telah diikuti dan atau dipenuhi oleh lulusan, kemudian memberikan informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa yang mencakup bidang kurikuler, ekstrakurikuler, dan pendidikan non formal. Kemudian fungsinya di sini sebagai dokumen resmi yang ditunjuk oleh pemangku kepentingan ya dan masyarakat terhadap pencapaian akademik milik SKPI. Kemudian memberi sebagai dokumen resmi yang dapat ditunjuk oleh pemangku kepentingan untuk dibandingkan dengan tingkat kesetaraan kualifikasi lulusan pemilik SKPI sesuai KKNI. Kemudian sebagai dokumen resmi yang dapat dirujuk pemangku kepentingan dan masyarakat dan seterusnya ya. Kemudian sebagai dokumen sahih yang memuat rekaman pencapaian kompetensi tertentu secara komprehensif ya. Nah, di sini dasar hukumnya ada beberapa macam ya di sini. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 ya tentang pendidikan tinggi. SKN merupakan capaian pembelajaran minimum lulusan. Kemudian ada juga Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh
melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Kalau di Unitri sendiri ada dasar hukumnya di sini, yaitu SK Rektor nomor 33 TBKP 510 bulan Februari kemarin tahun 2023. Nah, ini peraturan rektor, ini dasar hukum yang lain juga ya, yaitu peraturan rektor nomor 725 TPDL 630 garing 10 tahun 2020 tentang SKPI ya. Nah, di sini ada penjelasan SKPI ya. Nanti materinya ini bisa kalian lihat di website tadi, microsite tadi ya. Nah, di sini ini juga ada dari Pemerintah Dikti nomor 59 tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi ya. Jadi di sini ada definisi SKPI itu sendiri ya. Surat keterangan ini merupakan surat keterangan pengganti ya. Nah, ini masuk di sini. Kemudian SKPI ini termasuk uraiannya ada di Permenristek Dikti nomor 59 tadi ya. Nah, di sini ada. Nah, kemudian ada kompetensi dasar dan bidang prestasi ya. Nah, di sini mahasiswa wajib mencantumkan identitas diri pemiliknya ya, pemilik SKPI ya, identitas penyelenggara program nanti kami cantumkan ya di sini. Kemudian bidang yang dimasukkan di sini adalah kokurikuler ya, yang mana kegiatan ini untuk memperdalam, menghayati materi atau kuliah ya yang telah dipelajari. Jadi lebih kaitannya di akademik ya. Kemudian ada prestasi bidang ekstrakurikuler ya. Di sini kegiatan prestasi sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan mahasiswa, mengembangkan nilai-nilai, sikap menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari dalam perkuliahan ya. Nah, di sini sebagai tambahan. Kemudian prestasi non formal yaitu jalur prestasi jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Ya. Nah, pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah atau yang sudah bekerja sama dengan lembaga dan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Nah, nanti bisa disiapkan ya, ada beberapa macam di sini ya. Ada bidang kurikuler, yang pertama ada Probinmaba, kemudian kegiatan BKM ya, pertukaran pelajar, magang gitu ya, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, dan seterusnya. Untuk bobot nilai sementara diabaikan dulu, jadi yang ini belum dimasukkan ya, jadi nanti tanpa bobot nilai dahulu, masih berupa deskripsi saja. Nanti saya tunjukkan contoh yang sudah jadi. Ya. Kemudian yang masuk bidang prestasi kurikuler ini ya, nomor 3 ini ya, penelitian, pelatihan pengembangan keterampilan yang terkait dengan CPL Prodi. Kemudian, mengikuti kegiatan ilmiah seperti PKM, seminar, ya, nanti masuk di kokurikuler. Kemudian di sini ada bentuk lainnya ya yang ditetapkan ya. Misalkan asisten lab, asisten akademik, penunjang, mentor ya. Jadi disiapkan ya. Itu nanti ada misalkan ada surat tugasnya atau kalau tidak ada ya sertifikat-sertifikat kegiatan begitu ya. Nah, gitu. Itu wajib disertakan ya atau dicari ya. Diupayakan ada lah gitu. Kemudian ada juga bidang ekstrakurikuler ya di sini, yaitu yang pertama pengembangan soft skill ya. Kemudian mengikuti program 4A, ini tidak harus ada semua ya, salah satu aja boleh gitu. Kemudian aktif dalam organisasi mahasiswa, misalkan BEM, HMJ, UKM. Kemudian dan bentuk lain yang ditetapkan universitas, misalkan ada kegiatan-kegiatan ya, apresiasi budaya,
ada modul Nusantara, perwakilan delegasi ke luar kampus gitu ya. Nah, di sini bukti kegiatan itu wajib ada ya, ada sertifikat, ada atau SK kepengurusan gitu ya. Itu sebagai bukti gitu. Kemudian tadi pertama kokurikuler, yang kedua ekstrakurikuler, yang ketiga ini ada pendidikan non formal ya. Jadi ini sebagai tambahan kalau ada ya. Yang pertama kayak pelatihan dasar bidang ilmu ya seperti AutoCAD, kemudian pelatihan jadi MC dan seterusnya ini sebagai tambahan. Kemudian ada pelatihan bahasa asing. Kalau ada, kemudian ada prestasi nasional, ya, juara-juara gitu ya, nggak harus nasional, boleh lokal ya, boleh lokal itu tingkatnya kota atau mungkin ya di lingkup universitas gitu ya. Kemudian ada juga regional itu lingkupnya provinsi ya. Kemudian dan terakhir itu adalah nasional ya. Kalau ada internasional ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi gitu. Nah ini nilai-nilai sementara kita abaikan dahulu karena di platform di website kita belum dimasukkan ya. Jadinya kita masih deskriptif aja. Oke. Untuk alurnya ini belum saya update, tapi sudah saya masukkan di grup WhatsApp Wisuda tadi ya, bahwa kita pengerjaannya 2 mingguan ya. Kita start uh, mulai Senin ya. Jadi Senin tanggal 7 dan berakhir di 19 ini. Kalau lebih cepat lebih baik lagi gitu. Oke. Untuk alurnya di sini mahasiswa aktivasi ya. Jadi aktivasi Sipandinya, websitenya yang bisa diakses di sipandi.munitri.ac.id ya. Bisa nanti pakai akun Siwitri ya. Tapi ini masih menunggu yang lain apa itu database-nya ya. Database untuk diekspor dari Siwitri ke Sipandinya begitu. Kemudian mahasiswa bisa menginput identitas ya. Kemudian input data-data SKP yang tadi ya, data prestasi dan seterusnya tadi ada 3 macam ya, ada kokurikuler, ekstrakurikuler dan non formal ya. Jadi setelah di input ya, kalian waktu input itu harus benar datanya gitu ya. Berkas-berkas bisa disiapkan untuk deskripsinya diupayakan menggunakan bahasa yang baik dan benar ya, jangan asal-asalan gitu ya, karena akan dicetak dan dimintakan tanda tangan dari dekan gitu. Nah, kemudian setelah itu baru setelah kalian apa itu mengajukan nanti akan dikunci ya. Kemudian ada diverifikasi ya oleh Kaprodi ya, oleh Kaprodi. Kemudian kalau datanya itu salah nanti akan dikembalikan ya. Jadi prosesnya ini lampirannya harus benar ya, kayak sertifikatnya gitu harus sesuai gitu ya. Kalau misalkan kegiatannya minim ya, karena misalkan di tahun 2020 ada COVID gitu ya, ya seadanya dulu ya. Yang jelas jangan diada-adakan ya, yang seadanya dulu, kemudian bisa diinputkan di Sipandinya gitu. Nah, uh, di sini nanti dicetak oleh kemahasiswaan ya. Nah, dicetak di kemahasiswaan, di situ datanya udah harus benar ya. Kemudian dimintakan tanda tangan dari dekan fakultas ya. Jadi ngambilnya nanti di biro kemahasiswaan, mungkin akan jadi pada saat wisuda atau mungkin setelah wisuda ya, karena tidak mungkin jadi di awal ya, sebelum wisuda itu nggak mungkin ya. Yang jelas nanti dilampirkan saat wisuda atau mungkin setelah wisuda. Nah, ini timeline-nya ya, tapi ini masih belum saya update, tadi lupa. Yang jelas ini tadi saya jelaskan ya, tanggal 7 sampai 19 ini proses pengisiannya, nanti proses validasi minggu setelah itu ya. Oke. Nah, kita masuk di sistemnya Sipandinya ya.
Nah, kalian bisa klik ini ya, website Sipandi ini. Nah, di sini kita harus menunggu dulu ya, harus menunggu dulu database-nya. Jadi ini saya coba login aja ya. Nah, ini belum tampilan ya, belum tampilannya mahasiswa. Nanti kalau tampilannya mahasiswa di sini harus aktivasi dahulu ya. Nanti kalau diklik, nanti masuk aktivasi dan bisa masukkan NIM ya dengan data dari Siwitri ya. Nanti NIM-nya kalau sudah ketemu, kalian cari, kalau sudah ketemu nanti akan muncul namanya ada di sini ya. Baru kalian klaim. Ya. Kalau sudah diklaim, baru nanti kalian bisa login ya, login di sini. Oke, saya tunjukkan dulu contohnya ya, baru nanti kalau ada yang bertanya. Ini masih di tampilan admin ya, jadi saya skip dulu. Ini saya ngambil salah satu contoh mahasiswa dari apa itu, yang periode 41 kemarin ya. Nanti kalian akan muncul seperti ini ya, di tampilan website Sipandi kalian ya. Nah, ini data mahasiswa ini harus kalian isi gitu. Isi ya, namanya harus benar ya. Kalau ada singkatan ya, pokoknya sesuai KTP lah gitu. Prodinya ya, kemudian tempat lahirnya, IPK-nya, ini kalian input secara manual ya. Kalian masukkan secara manual di sini. Yang tidak bisa diganti ya jelas NIM-nya sama prodinya ya. Kemudian setelah ini kalian simpan ya, kalian juga wajib mengunggah foto ya, foto-foto wisuda itu ya. Kalian masukkan di sini, unggah foto ini ya. Nah, di sini nanti ada jenis-jenis ukurannya ya. Ini maksimum 2 mega. Kemudian ada tipe filenya JPG, JPEG dan PNG. Nah, ini kalian bisa unggah dari sini. Nanti di dalamnya seperti ini ya. Kemudian ada juga isian aktivitas. Nah, ini isian aktivitas ini sudah contoh yang sudah tervalidasi kemahasiswaan ya. Nah, di sini ada kalau kalian mau masukkan, di sini ada beberapa macam ya, beberapa macam ya. Ini ada 3 macam seperti yang tadi saya jelaskan ya di materi PowerPoint tadi. Ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler, ada pendidikan non formal ya, ada bidang kegiatan lain gitu. Nah, ini proses pengisiannya kalian bisa klik tombol tambah ya di sini ya. Bisa klik tambah ya. Jadi ada misalkan 3 kegiatan ya. Kalian ngisikannya jangan banyak-banyak ya. 3 atau mungkin 3 aja sebenarnya udah cukup ya. Karena nanti kita kalau banyak gitu akan kesulitan pada waktu mencetaknya. Karena lebih dari 2 lembar ya. Jadi mungkin akan kesulitan. Jadi kalian pilih yang penting-penting saja gitu. Jangan cari sebanyak-banyaknya. Kemarin ada yang ngisi sampai 10 kegiatan, itu jangan. Jadi 3 aja udah cukup ya. Nah, di sini ada kegiatan ini pilihannya ya, ada program apa, MPKM, dan seterusnya tadi ya. Nah, supaya kalian nggak bingung, kalian bisa juga lihat rubriknya ini ya. Yang tadi ada di bagian ini. Ini kalian bisa lihat rubriknya. Ya. Nah, di bagian rubrik ini, ada petunjuk-petunjuk pengisiannya dulu ya. Ada petunjuk-petunjuk pengisian ya. Di sini misalkan mengisi lebih dahulu biodata, kemudian mengisi kegiatan pada menu isian kegiatan, harap menyesuaikan jenis kegiatan ya.
Kemudian harap menyesuaikan jenis kegiatan agar tidak salah tempat. Nah, ini kalau salah tempat nanti susah ya. Nanti akan tidak divalidasi oleh kemahasiswaan atau prodi ya. Jadi yang validasi nanti ada dua ya. Kemudian menambah aktivitas kegiatan dengan klik tombol tambah. Ini untuk petunjuk pengisiannya ya. Kemudian menuliskan deskripsi kegiatan itu harus dengan huruf kecil ya, kecuali di awal kalimat ya. Kemudian menuliskan jenis kegiatan sesuai dengan SPOK-nya ya. Jangan asal-asalan. Jangan huruf besar semua gitu ya. Ini harus sesuai kayak kalian belajar bahasa Indonesia itu ya. Nah, itu diisikan sendiri ya. Untuk sementara gitu ya. Untuk mungkin periode 4-3 baru kita improvisasi lagi untuk websitenya ya. Kemudian pastikan tidak ada kesalahan pengetikan ya. Jadi tipe-tipe itu jangan sampai ya. Itu karena dokumennya kan formal ya. Dokumen SKP ini formal ya. Jadi untuk pendamping ijazah kalian gitu. Jangan sampai salah cetak. Jadi ngisinya hati-hati banget gitu. Kemudian pastikan scan dokumen yang pendukung kegiatan sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, ini proses jadi sekarang ini masih menunggu ya. Nah, sambil menunggu ini kalian siapkan dokumen yang sesuai ya. Jadi nanti tinggal masuk-masukkan aja ya. Bisa dalam bentuk JPG atau PDF gitu. Kemudian dokumen pendukung yang diakui itu adalah scan asli dari surat tugas ya. Kemudian ada sertifikat ya. Bisa berupa foto sertifikat itu nggak apa-apa. Kemudian piagam terkait dengan kegiatan yang diisikan. Kemudian mengunggah lampiran sesuai dengan deskripsi kegiatan ya. Ada kalian tentukan apa itu, kalian lihat dulu besaran filenya berapa. Kalau besaran nanti gagal simpan ya. Kemudian pilihlah kegiatan yang memiliki ranking prestasi atau level kegiatan yang paling tinggi ya. Jangan diisikan 15-20 kegiatan itu ya. Nanti susah nyetaknya gitu ya. 3 aja udah cukup. Kemudian jumlah kegiatan masing-masing bisa dilihat pada rubriknya ya. Jika tidak ada dokumen yang dimiliki, maka tidak perlu mengada-adakan ya. Jadi ya udah kalian kosongan aja. Tapi ya jangan kosongan lah, masa nanti pada waktu kerja itu kan dilihat ya. Nanti kok nggak ada dokumen-dokumen selama kuliah nih nggak ikut apa-apa gitu ya. Nah, itu kurang sesuai lah. Kalian kalau ada kegiatan itu ya disimpan gitu ya apa. Nah, di sini baru berkasnya dipakai gitu. Nah, di sini jika ada verifikator yang menilai kegiatan diajukan tidak sesuai, maka ya tidak divalidasi ya, jadi dikembalikan nanti. Kemudian tidak ada mekanisme banding atau sanggah, sehingga pastikan lulusan sudah memilih ya dengan benar gitu ya. Kemudian jika belum selesai mengisi kegiatan lainnya, harap tidak menekan tombol ajuan ya, karena ini sering kali di periode sebelumnya kemarin 41 ya. Jadi saya harus membuka ajuannya kembali. Biasanya nanti ada di bagian bawah ya, ajukan. Nah, itu jangan kalian tekan dulu kalau semua kegiatan belum masuk gitu. Itu nanti akan kerepotan sendiri ya. Nah, ini tadi rubrik isiannya ya. Nanti kalian bisa download, kalian print gitu ya, nggak apa-apa. Sambil dibaca-baca dulu ya. Untuk ini ya, ada jumlah kegiatan paling banyak. Misalkan program maba kan cuma satu aja. Nanti diinputkan oleh Biro Kemahasiswaan kalau ini ya. Kemudian MBKM kalau kalian ikut ya. Nah, ini sebenarnya sudah sudah ada template-nya ya di rubrik ini ya. Jadi kalian misalkan ngisi itu bisa kalian copy dari sini ya, di copy, masukkan di bagian mana tadi? Sudah ketutup ya. Saya buka lagi. Di bagian sini ya. Misalkan kegiatan Probin Maba gitu ya. Tapi ini nanti akan diisikan oleh kemahasiswaan yang Probin Maba saja ya. Jadi di bagian rubrik ini kalian bisa kalian copy ininya ya.
kalian copy, dimasukkan di sininya ya. Nah, di paste di sini ya, di paste gitu ya. Nah, ini kalian tinggal masukkan temanya ya. Oke, gitu ya. Ini kalau Probin maba. Kemudian kita hapus lagi ya. Misalkan kalian punya di sini kegiatan PKM, pertukaran mahasiswa gitu ya. Kalian ikut di kampus lain gitu. Jadi ini eh, kegiatan ini ya, kalian bisa copy di sini, kalian masukkan di sininya, tapi harus kalian edit-edit dulu ya. Oke. Ini rubrik ini penting ya, karena kalian tidak perlu merangkai kata-kata lagi ya dari awal gitu maksudnya. Ini tinggal kalian copy paste aja ya, sesuai dengan inputnya ini apa itu jenis kegiatannya ya. Ini kalau kalian punya pelatihan pengembangan keterampilan, nah ini kalian bisa copy di sini ya, misalkan gitu. Kalian cari ininya tadi ya, kalian sesuaikan ini menu itemnya, kalian pastekan di sini ya. Nah, ini kalian ganti dikit-dikit ya. Nah, sebagai bukti nanti kalian bisa unggah ya file-file kalian ya. Nah, misalkan gitu, nanti akan disesuaikan dengan jumlah maksimumnya 2 mega gitu ya. Nah, seringkali kemarin pada saat periode 41 ini apa itu uraiannya deskripsinya ini kurang sip ya. Akhirnya harus diulang lagi gitu. Nah, saya kembali dulu ya. Saya kembali dulu di sini. Oke, kita lanjutkan di bagian ekstra ya, ekstrakurikuler. Ini juga sama. Nah, kuncinya kalian sudah punya apa itu? Kalau kalian download rubrik ini ya, rubrik yang ada di bagian ini kalian bisa copy paste dari dalamnya ke si pandi kalian itu. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk ekstrakurikuler di sini ada komponennya ya, pengembangan soft skill ya. Nah, di sini kalian pilih dulu. Misalkan ada diklat kepemimpinan, ada inisiasi kewirausahaan dan seterusnya ya. Itu kalian bisa copy paste lagi dari sini, masukkan di si pandi kalian. So, ini kegiatan yang A ya. Kita rubah dulu yang B, ekstrakurikuler tadi ya. Ini tanda tambah. Nanti kalau kegiatan lebih dari satu, kalian juga bisa klik tambah lagi gitu di bawahnya. Nah, ini ada pengembangan soft skill ya. Ini tahunya dipilih ya. Perannya sebagai apa? Ada anggota, ketua, panitia, peserta ya. Misalkan anggota gitu ya. Tahunnya ya sesuaikan yang kegiatannya. Nah, di sini pengembangan soft skill, kita lihat rubriknya ya. Di sini misalkan partisipasi sebagai penyelenggara. Nah, ini kalian tinggal ganti kegiatannya apa nanti ya. Ini di paste dari yang rubrik tadi. Nah, gitu. Ini tinggal ketikkan kegiatannya ya. Penyelenggaranya siapa, kemudian tingkatnya apa ya. Lokal, regional, nasional, internasional. Nah, buktinya ini apa? Sertifikat apa surat tugas gitu ya. Nanti kalian bisa choose file, filenya itu berupa PDF atau JPG, baru kalian simpen. Ini ukurannya maksimal 2 mega gitu. Tiap apa itu? Tiap kegiatannya. Oke. Ini kalian tidak perlu banyak-banyak ya. Misalkan soft skill ini ya cuma satu aja udah cukup ya. Kemudian kegiatan yang 4A ini satu udah cukup gitu ya. Pokoknya kalian di sini kalau ada jenis kegiatannya, ini tinggal copy paste aja ya. Jumlahnya satu aja. Kalau di sini disyaratkan satu ya satu. Ini kalau ada aktif bidang organisasi ya, ini kalau punya dua ya nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin untuk itemnya apa itu? Itemnya di sini ada 4 macam ya. Ada kokurikuler, ekstra, kemudian non formal, prestasi ini
kalian punya satu gitu aja udah nggak apa-apa ya. Nggak usah mengada-ada. Kalau nggak ada ya udah di skip aja, nanti diajukan gitu. Tapi jangan sampai ya kosong semua gitu, jangan sampai ya. Masa selama 4 tahun lebih ini nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Jadi ya paling nggak satu gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Di sini intinya mudah ya. Di sini kalian milih kegiatannya dan ini copy paste aja. Kemudian yang terakhir ini ada pendidikan non formal, ya ada pelatihan dasar, pelatihan ya, sifatnya pelatihan, ada bahasa asing, ada prestasi. Nah ini prestasi kalau kalian juara lomba apa gitu ya, skala nasional atau regional atau mungkin lokal itu bisa dimasukkan ya. Dengan cara yang sama dari rubrik yang ini, kalian bisa langsung copy paste di sini ya, copy aja gitu. Nanti masukkan di bagian kalau di sini saya nggak bisa ngutik-ngutik ya, ngutak-atik di sini karena keterbatasan bagian admin ya. Nanti kalian ada tanda plusnya di sini. Misalkan gini ya, nanti kalian tinggal copy paste aja untuk dari rubriknya. Oke. Nah, misalkan kalian masih kurang jelas, kalian bisa akses di s.id Sipandi tadi. Di sini ada tutorialnya. Misalkan kalian tidak tidak mengikuti sosialisasi ini tadi dari awal. Di sini sudah dijelaskan juga. Tapi belum terlalu lengkap ya, karena ini untuk periode 41 kemarin. Untuk rubriknya ini belum ada untuk periode kemarin. Jadi ini barusan aja. Karena evaluasi dari kegiatan pengisian yang periode 41 kemarin. Ini baru ya. Untuk yang 42 ini kalian sudah tinggal copy paste aja. Karena yang kemarin ini redaksinya agak kacau ya. Jadi kalau dicetak itu kurang sip lah gitu. Jadi ini sebagai pembelajaran dari kami sudah menyiapkan itemnya ini sekalian ya, tinggal copy paste aja. Oke. Kalau pedoman ini tidak perlu saya jelaskan detail ya, karena berupa itu ya, peraturan-peraturan dan seterusnya. Yang jelas kita lebih ke pelaksanaannya. Gitu. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan materi dari saya tadi. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini. Bapak, mohon maaf, saya mau bertanya Pak atas nama Skolastika. Iya. Ya Pak, tadi pagi sebelum Zoom itu kan Pak saya sudah buka link dari grup yang dikirim oleh Bapak. Tetapi pas saya klik aktivasi akun itu belum bisa, namanya nggak muncul Pak, dimasukkan NIP itu nggak muncul. Apakah nanti menunggu dari Bapak ya? Iya, nanti saya beri kabar dari di grupnya Wisuda ya, karena saat ini dari tim IT belum memasukkan database Siwitri ke Sipandinya gitu. Ya, jadi ya mungkin mulai Senin atau minggu depan ini ya, itu mulai bisa di input ya gitu. Oh ya, saya ada kelupaan, saya share lagi ya. Jadi ada yang sudah contoh jadinya ya. Contoh jadinya kalau nanti sudah selesai, ini punyanya salah satu wisudawan 41 kemarin. Ini saya lihat cetak SKPI-nya ya. Kita lihat apa itu yang sudah jadinya gimana, tinggal cetak ya. Nah ini saya klik cetak. Oke, mungkin menunggu sebentar ini. Tadi saya coba bisa mungkin ganti yang lain juga.
Oke, ternyata dari sananya belum bisa ya. Tapi nanti ada item apa itu? Oh ini bisa. Nanti contoh jadinya seperti ini ya, SKPI-nya ya. Nanti ada logonya di sini ya. Jangan khawatir ini agak error. Nah, ini untuk nomornya nanti sesuai dengan nomor ijazahnya gitu ya. Kemudian apa itu identitas diri nanti harus benar ya, sesuai ya. Kemudian ada informasi identitas penyelenggara ini otomatis ya dari sini. Kemudian ada informasi kualifikasi hasil yang dicapai. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan ini udah otomatis dari tiap prodi ya. Dari tiap prodi punya beda-beda ya. Tiap prodi nanti CPL-nya ini beda-beda. Kemudian ada juga informasi ya, ada bidang kokurikuler ya. Jadi kalau contohnya si mahasiswa ini kemarin, dia cuma ngisi kokurikulernya aja. Yang bidang lain tidak diisi ya. Oke. Nah, ini ada beberapa minusnya di sini. Nah, dia ngisinya tuh jangan besar-besar seperti ini ya, nanti kelihatan jelek lah. Nah, ini yang tadi di awal ini kan sudah template ya dari rubrik ya. Kemudian kalian tinggal ngisi jenis kegiatannya gitu. Oke. Oke, ini sudah lumayan bagus untuk deskripsinya ya. Mungkin cuma besar kecilnya ini yang belum sesuai gitu. Nah, kalau kalian ngisinya cuma apa itu kegiatannya itu mungkin sedikit ya. Ini akhirnya terpotong di sini ya. Tapi saya kira nggak masalah ya. Di halaman kedua ini baru tanda tangan gitu. Jadi tiap wisudawan nanti punya lembaran yang beda-beda ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya. Sesuai yang kalian isi nantinya. Oke, ini yang isi cuma kurikuler aja. Kita lihat yang lain mungkin ya. Nah, ini kita tunggu dulu, agak lama ya ternyata. Nah, ini ada juga, dia cuma ngisi satu kegiatan aja. Saya kira masa selama 4 tahun lebih hanya punya satu ya. Ini kalau bisa ya tiap kegiatan itu punya ya. Ada kokurikuler, ada ekstra, ada non formal sama prestasi lainnya tadi ya. Kalau bisa satu-satu itu diratakan gitu ya. Kalau bisa. Nah, untuk yang materi PowerPoint yang tadi itu ada item angkanya ya. Jadi sementara belum masuk ya. Misalkan kegiatan prestasi ini dinilai berapa gitu ya. Misalkan 2, misalkan gitu. Tapi ini sementara kita belum memasukkan ya. Jadi untuk uh, saat ini masih deskriptif ini aja. Belum ada jumlah angka kegiatannya gitu. Contoh yang lain lagi ya. Tadi kok nggak bisa ya? Ternyata bisa. Dan ini cukup banyak ya. Nah, ini tiap mahasiswa, tiap wisudawan nanti punya kegiatan yang berbeda-beda ya. Tidak harus sebanyak sampai 9 gitu, enggak ya. Misalkan kokurikuler itu 3, ekstra itu 3 gitu ya. Kemudian non formal misalkan 3 gitu, enggak apa-apa, diratakan gitu. Asal tidak apa itu, misalkan salah satunya tidak ada gitu, ya lebih baik ya kalau ada gitu. Oke, contohnya seperti itu.
Oke, saya kira cukup ya untuk tambahan saya tadi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi gitu. Izin Mohon maaf. bertanya, Pak. Oke, Desi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama itu terkait nomor ijazahnya, apakah menggunakan ijazah SMA atau bagaimana gitu, Pak. Terus untuk yang kedua ini tentang sertifikatnya, situ kan banyak yang menjadi ketua ataupun kayak kebagian dari kepanitiaannya. Apakah boleh melampirkan sertifikat sebagai pesertanya gitu, Pak, atau hanya harus jadi ketua atau panitianya gitu, Pak? Oke. Terima Jadi kasih. Jadi yang pertama ijazah yang dipakai ya jelas ijazahnya S1 ini ya. Ijazahnya S1 ini. Jadi nanti otomatis ya akan kalian tidak memasukkan secara manual ya untuk ijazahnya tadi ya. Nanti akan otomatis gitu di sistemnya muncul. Kemudian itu baik peserta, baik itu ketua, itu akan bisa dimasukkan ya. Pokoknya ada bukti kegiatannya gitu. Ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, silakan yang lain. Ada yang ditanyakan? Nanti kalau tidak ada, ya bisa japri ke saya juga bisa. Ya, Sedikit saya mau bertanya. Ya. Ini kan masalahnya kan mungkin saya baru masuk atau gimana ya Pak? Tadi mungkin kalau nggak salah waktu pada saat saya masuk Zoom tadi, kalau memang kita tidak memiliki sertifikat atau tidak ikut kesertaan dalam kegiatan apapun itu gimana Pak? Apakah itu harus ada atau bisa kita tidak mengadakan itu Pak? Atau gimana itu Pak? Ya, jadi misalkan selama ini ya 4 tahun ini tidak ada sama sekali, ya mau gimana lagi, kalian tidak bisa mengada-adakan ya. Misalkan punya teman kalian ganti lewat Photoshop apa jangan ya. Jadi ya kalau nggak ada ya udah diajukan. Nanti kalau ditanya prodinya, bisa kamu jelaskan ya bahwa tidak mempunyai kegiatan apa-apa gitu. Tapi ya di hasil cetaknya nanti ya kosong kayak yang contoh pertama tadi itu deskripsi yang bawah-bawah kan nggak ada jadinya. Ya cuma gitu aja bedanya. Siap Pak. Soalnya tapi ya masa selama 4 tahun nggak ada kegiatan yang diikuti sama sekali gitu ya. Siap Pak. Ya mungkin karena memang kita juga kan saya pribadi kan angkatan 2019 Pak, karena memang dihajar COVID selama 2 tahun mungkin ya. Itu mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Iya. Oke, silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Iya, Mutianus. Oke, sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin tadi karena jaringan saya atau bagaimana. Tadi kan kita harus upload sertifikat dalam kegiatan selama 4 tahun. Apabila kegiatannya semua kegiatan bisa diupload atau itu dibatas ya Pak? Soalnya tadi kurang jelas juga tadi soalnya disampaikan. Oh iya. Untuk jumlahnya kalau minimal kan 1 ya. Tiap item tadi minimal kan 1. Kalau kalian punya 10 ya, misalkan 10 atau 15 itu ya jangan dimasukkan semua gitu ya. Cuma ya kasih maksimal 3 gitulah. Tapi minimalnya 1 gitu. Kalau nggak ada ya wis jangan diadakan gitu. Ya kosong gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, yang lain mungkin. Apakah Tupel? Ya, silakan. Lucia. TOEFL bisa masuk tadi ya untuk pelatihan bahasa tadi ya di non formal tadi ya. Itu bisa. Asal ada sertifikatnya gitu ya. Jangan memasukkan
kwitansi pembayaran itu jangan ya, sertifikatnya yang dimasukkan. Kemarin soalnya ada. Mohon maaf Pak, ini apa? Mau Iya, nambah lagi Pak. Itu apa namanya? Sertifikat komputer itu bisa masuk di bagian mana atau itu Pak? Oke, kalau sertifikat komputer, kalau kita lihat tadi ya, itu bisa masuk di bagian pendidikan non formal ya. Oh siapa. Makasih banyak Iya, Pak. iya. Oke, Pak, ya, mau izin Yurmawati. tanya. Oke, Ini kalau yang untuk khusus kampus mengajar itu di bagian mana ya? Soalnya di situ saya baca cuma MBKM khusus untuk ya, kartu para mahasiswa. ya di bagian kampus mengajar ya. Iya Pak. Oke, kampus mengajar kan bisa masuk di sini. Masuk di sini juga, soalnya masih kegiatan MBKM ya. Ini mungkin lupa belum diketikkan di sini. Ya di sini, tetap di sini. Dia kegiatan MBKM ya. Dalam bentuk nantinya kampus mengajar ya. Baik, kegiatannya. Pak. Lokasinya di SD atau SMP mana. Hobi minum. Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, jadi mungkin masih ada beberapa waktu ini kalian siapkan dulu berkas-berkasnya ya. Mungkin yang sudah disimpan di lemari gitu ya, kalian keluarkan lagi, kalian kumpulkan sambil nunggu websitenya ini bisa kalian akses gitu. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan nanti kalian bisa tanya via chat WA ke saya ya, di grup wisuda kan ada. Mungkin kalau kalian nanti akan kesulitan menemukan kesulitannya pada saat mengerjakan ya. Kalau sekarang kan masih meraba-raba gitu ya. Jadi masih belum tahu kesulitannya di mana. Nanti akan saya bantu misalkan ada kesulitannya gitu. Saya kira itu dulu ya untuk gambaran awal. Saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup ya, karena sudah masuk di jam 11 gitu ya. Oke, kita tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Ayo.